Mari kita berteduh di hati Tuhan dalam perjalanan iman bersama Tuhan. Kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 27. Dan fokus perenungan firman Tuhan terambil dari Mazmur 27 ayat 1. Mazmur 27 ayat 1. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Perjalanan hidup Daud bersama Tuhan sangat tidak mudah. Ada banyak pergumulan, kesulitan, kegelapan, dan banyaknya musuh-musuh yang mengancam nyawanya. Sangat wajar jika Daud takut dan gemetar. Tetapi hari ini kita mendapati Daud dengan penuh confident, percaya diri, mengatakan tidak ada hal apapun yang dapat membuatnya takut dan gemetar. Bagaimana Daud bisa begitu confident menghadapi masalah yang begitu berat dalam hidupnya? Musuh-musuhnya begitu banyak dan berat, dan dia sendiri tahu betapa lemahnya dirinya. Kondisi ini seperti sebuah peperangan. Dan bagaimana bisa begitu percaya diri dalam peperangan jika tahu dirinya lemah dan musuh-musuhnya begitu banyak dan kuat? Tidak ada cara lain selain menyerah kalah, bukan? Tetapi Daud tidak menyerah dalam peperangan ini. Daud tetap maju dan confident. Kunci confident-nya adalah ada pada diri Tuhan, bukan pada dirinya atau pada kondisinya yang baik. Dengan percaya diri, Daud mengatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, ayat 1a. Tuhan adalah benteng hidupku, ayat 1b. Itulah yang membuat Daud tidak takut dan gemetar, sekalipun dirinya sangat lemah dan musuh-musuhnya sangat banyak dan sangat kuat. Lalu dari manakah kekuatan confident Daud kepada Tuhan? Kekuatannya jelas bukan pada dirinya atau pada orang-orang kuat yang menolong dirinya. Jelas Daud menggambarkan keadaan dirinya seperti seorang anak yang ditinggalkan ayah ibunya, kesepian dan sendiri dalam menghadapi penderitaannya. Tetapi Daud katakan sekalipun dia seperti orang yang ditinggalkan ayah ibu, Tuhan ada menyambut dirinya. Karena Daud meletakkan kekuatannya pada Tuhan. Kalau Daud boleh meminta satu hal saja kepada Tuhan, ternyata Daud tidak meminta dia dilepaskan dari musuh-musuhnya atau dia dibebaskan dari semua penderitaannya. Tetapi ternyata tidak. Hanya satu hal yang dia minta pada Tuhan, dan itu satu-satunya yang dia inginkan, yaitu berdiam di rumah Tuhan seumur hidupnya dan menikmati kemurahannya. Ayat 4. Dalam bahasa aslinya, melihat keindahan Tuhan, the beauty of the Lord. Yang diinginkan Daud hanya melihat keindahan Tuhan, sekalipun kondisi yang terjadi sangat tidak indah, dan itu hanya didapat ketika Daud berdiam dekat dengan Tuhan. Itulah kekuatan Daud yang membuat Daud tetap percaya pada Tuhan di tengah masalah berat hidupnya. Daud percaya akan melihat kebaikan Tuhan di balik keadaannya yang tidak baik. Karena itu seberat apapun pergumulan dalam hidup Daud, sebesar apapun musuh-musuh Daud, Daud menguatkan dan meneguhkan hatinya dengan tetap menantikan Tuhan. Artinya tetap percaya pertolongan Tuhan dan hanya Tuhan saja yang dapat menolongnya. Sekalipun dia belum mengalami pertolongannya, tetap menanti pertolongannya datang sesuai cara dan waktunya. Mari saudaraku, kita ambil waktu tenang, kita merefleksikan diri kita di hadapan Tuhan. Apakah kita sedang mengalami ketakutan, kegelisahan, gemetar karena masalah yang sedang kita alami? Merasa diri begitu lemah, tidak kuat, dan semua terasa begitu gelap, kecewa,
dan hancur. Tidak ada harapan. Kita merasa sendiri dan ditinggalkan. Sepertinya Tuhan tidak ada. Mengapa semua ini terjadi pada diri kita? Saudaraku yang terkasih, perjalanan bersama Tuhan tidak selalu mudah tanpa masalah. Perjalanan bersama Tuhan yang sesungguhnya adalah perjalanan dengan mata iman, bukan dengan mata jasmani. Perjalanan yang sesungguhnya adalah sebuah peperangan seperti apa yang dialami hambanya Daud. Menghadapi musuh-musuh yang banyak dan kuat dalam hidupnya. Demikian perjalanan hidupku melayani Tuhan. Aku hanya hamba yang harus selalu siap diperlakukan apapun oleh Sang Tuhan, yaitu Tuhanku, yang menyelamatkan aku dan mengasihi aku. Ada banyak masa berat dalam perjalanan ini. Dan ternyata masa berat yang pernah kuhadapi dalam mengalami rasa sakit diriku sendiri selama 16 tahun, bahkan sampai hari ini masih terus berjuang. Tidak seberat ketika aku menjalani kondisi sakit suamiku. Ternyata itu jauh lebih berat dari menjalani sakit diriku sendiri. Fase yang pertama adalah fase keterkejutanku yang paling menakutkan saat vonis kanker suamiku pertama kali ku dengar. Dan aku dapat melaluinya bersama dengan Tuhan. Aku melihat keindahan Tuhan dalam fase ini dan Tuhan memberikan mujizatnya dengan menolong suamiku melewati kemo dengan kuat dan dinyatakan clear. Aku kira sudah selesai, ternyata belum. Tuhan ajakku menjalani perjalanan berikutnya yang kusebut fase yang kedua. Ketika 3 bulan setelah dinyatakan clear oleh dokter dalam pemeriksaan lanjutan untuk mengevaluasi kanker melalui teropong, ternyata kanker suamiku relapse. Kanker tumbuh kembali di bagian yang berbeda. Dan bukan itu saja, Tuhan izinkan terjadi perdarahan hebat dan ada banyak gumpalan darah yang membuat suamiku sangat kesakitan. Dalam kesakitan yang parah, Tuhan izinkan kamar operasi tidak siap dari yang sudah dijadwalkan jam 8 pagi, dengan puasa sudah dari jam 2 pagi. Mundur dalam waktu yang tidak tahu sampai kapan. Melihat suamiku yang tidak pernah sedikit pun sakit dan sangat tahan sakit, teriak-teriak kesakitan membuatku sangat berat. Aku tidak bisa melihatnya menderita. Lebih baik aku saja yang menderita. Tiap detik aku meminta pertolongan Tuhan. Yang aku minta hanya dekat dengan Tuhan. Dengan air mata kesakitan, aku dari kuat untuk menguatkan suamiku sampai berada pada titik sangat tidak kuat. Ternyata menantikan Tuhan itu sangat tidak mudah. Bukan menantikan dengan santai dan pasif, tapi menanti dengan teriakan, menanti dengan air mata, menanti dengan kelemahan. Di dalam penantianku, aku berteriak, Tuhan, sampai kapan? Tuhan, rasanya aku sangat tidak kuat melihat suamiku menderita. Di titik nolku, aku berlutut di kamar mandi rumah sakit. Aku tahu hanya Tuhan yang bisa menolong kami. Dan aku tetap mau menanti Tuhan dan menyerah. Di saat itu aku ingat, aku tidak sendirian. Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan ada dalam kesesakan kami. Dan aku ingat, ada banyak orang yang sedang berdoa untuk kami. Saat itulah aku mendapatkan kekuatan dan rasa tenang. Dan aku minta izin suamiku untuk pejamkan mata, tidur 5 menit saja. Karena kepalaku sakit sekali, seperti mau pecah rasanya. Dan 5 menit kemudian, suster datang dan mengatakan kamar operasi sudah ada dan siap mengantar suamiku operasi. Puji Tuhan, suamiku dapat melewati rasa sakitnya seperti dilepaskan dari penderitaannya setelah dioperasi melalui teropong dan
menghentikan perdarahan akibat pembuluh darah kansernya yang rapuh, mudah pecah setelah dibiopsi, dan membuang darah beku sekitar 1000 cc. Kami dapat melewati fase yang kedua yang berat ini bersama dengan Tuhan. Dan ternyata Tuhan masih mengajakku untuk melalui fase yang ketiga. Karena ternyata hasil PA kanker suamiku sangat progresif. Sudah hampir menuju kelenjar limpa. Harus segera dilakukan tindakan operasi mengangkat kandung kemih dan membersihkan kanker di saluran limpa. Tindakan yang tidak bisa terkejar dengan obat atau kemoterapi, kecuali kami memilih untuk give up atau menyerah. Kami bergumul lagi dengan Tuhan, meminta kesehatian seperti yang dulu-dulu kami lakukan di fase awal untuk pengobatan suamiku. Kesehatian pimpinan Tuhan dalam pengobatan suamiku. Dan akhirnya di dalam doa penyerahan kami sekeluarga, kami putuskan untuk maju dan tidak menyerah. Bukan karena kami kuat, tetapi karena kami maju bersama Tuhan yang kuat. Fase ketiga ini lebih tidak mudah. Kalau aku boleh minta satu hal, aku hanya mau minta kesembuhan suamiku. Tetapi dari Daud aku belajar meminta hal yang lebih penting dari apapun, yaitu meminta berdiam di rumah Tuhan seumur hidupku. Mengingini untuk dekat dengan Tuhan dan percaya penuh padanya. Percaya aku dapat melihat kebaikan Tuhan dan aku akan tetap menantikan Tuhan. Aku percaya akan melihat keindahan Tuhan di dalam kesuraman perjalananku di fase ini. Jika Tuhan yang adalah terangku, keselamatanku, dan benteng hidupku ada bersamaku, mengapa aku harus takut dan gemetar? Mujizat yang lebih tinggi bukan lagi tentang kesembuhan yang aku sangat percaya Tuhan sangat mudah memberikannya, tetapi tentang iman yang penuh keteguhan, iman yang tetap teguh kepada Allah di dalam kegelapan perjalanan hidupku. Hari ini, hari operasi yang akan dijalani suamiku, direncanakan jam 11 siang ini. Tetapi lagi-lagi kami harus melihatnya dengan mata iman karena ICU belum tersedia dan dokter tidak berani melakukan operasi tanpa kesediaan kamar ICU. Saat ini kami tetap menanti Tuhan dengan tetap percaya. Seperti fase pertama dan yang kedua, Tuhan menolong kami. Maka di fase yang ketiga ini, Tuhan tetap akan menolong kami. Dan kami tahu ada banyak rekan-rekan hamba Tuhan, jemaat, sahabat-sahabat, dan saudara-saudara seiman yang sedang berdoa untuk kami. Itu yang membuat kami tetap maju dan tidak mau menyerah. Mujizat sesungguhnya bukan mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi dapat memberikan apa yang Tuhan inginkan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami berdoa menyerahkan segala pergumulan hidup kami kepada Tuhan. Dan terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapa, menyerahkan untuk setiap saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa mohon kuasa Tuhan menolong Tuhan. Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kesehatan ya Tuhan. Buat saudara-saudara kami yang sakit, berikan kekuatan untuk melewatinya. Dan juga bagi saudara kami sedang ada dalam masalah yang berat, Tuhan yang akan tolong dan pimpin supaya dapat melewatinya dengan baik. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu. Kami tetap menantikan Tuhan di dalam keadaan terburuk kami, karena kami tahu Tuhan punya cara, Tuhan punya waktu yang tepat, dan bukan menurut kehendak kami, tetapi menurut kehendak Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mesbah keluarga hari ini selesai. Biar setiap kita terus diteguhkan dengan percaya diri bahwa Tuhan kekuatan ada bersama dengan kita. Kita tidak perlu takut apapun dan jangan pernah menyerah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.